jadi gambarannya teman-teman, ini adalah tampilan interior yang ada di MCC nanti. AC ini yang kita hilangkan karena sudah ada udara alami itu sebanding dengan 200 kVA, kilovolt ampere, atau sekitar 160 ribuan watt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Malang Good Work, podcastnya teman-teman industri kreatif. Oke teman-teman, saya Leo Tani Maju. Spesial edisi minggu ini atau kali ini kita akan bahas khusus tentang MCC. Apa MCC ya? Oke, bagi yang belum tahu, MCC itu Malang Creative Center. Malang Creative Center. Pasti teman-teman ini membayangkan seperti apa ya Malang Creative Center dan bagaimana wujudnya. Terus nanti ini apakah mau dipakai atau digunakan seperti apa? Oke, kita akan bahas tuntas tentang itu. Saya punya banyak sekali narasumber. Yang jelas sekarang hari ini hadir narasumber kita Mas Nino. Tepuk tangan untuk Mas Nino. Mas Nino, selamat apa ya Mas ya? Siang. Selamat siang. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Nino itu IAI, Ikatan Anggota IAI. Ya, anggota IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia. Arsitek, sorry. Tanpa tur. Tanpa tur. Jadi arsiteknya menengahnya nih. Turi ra iso. Kerja. Ikatan Arsitek Indonesia. Dan khusus Mas Nino kita hadirkan di sini, teman-teman. Itu memang untuk membahas terkait dengan arsitekturnya MCC atau desain arsiteknya MCC. Itu kenapa Mas Nino yang kita datangkan? Nah, ini kita ngobrol. Kalau saya nggak salah ini Mas ya, memang desain yang dihadirkan atau yang sekarang ini MCC teman-teman, sekarang itu kan sudah berapa persen Mas ya? Waduh, berapa persen mungkin ya? 70% ya? Ya, 70% adalah lebih ya. Oke, 70% dan itu kan secara fisik sudah sangat tampak terlihat dari luar, belum di dalam. Tapi kalau fisik luarnya sudah sangat gagah begitu. Nah, ini memang didesain oleh teman-teman sendiri, didesain oleh teman-teman arsitek. Dan salah satu pionirnya di sini ada Mas Nino. Jadi pertanyaan pertama saya adalah ketika mendesain sebuah tempat dengan label atau nama MCC, Malang Creative Center, itu kira-kira yang harus dihadirkan pertama kali apa? Saya belum bertanya ke ini wujud sekarang ya. Tapi ketika Mas Nino misalnya, Mas minta tolong Mas, desainkan MCC Mas. MCC itu Malang Creative Center. Apa yang terpikir di Mas Nino? Ya, jadi memang desain ini kan sebuah proses yang harus ada awalan. Ya. Starting point-nya dari mana? Narasi yang mau angkat dari mana? Sebelum mendesain itu apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Siapa? Nah, jadi memang memulai desain bangunan atau arsitektur itu selalu kita awali dengan studi yang riset, studi atau riset dan referensi yang cukup. Termasuk pertama dari sisi tadi namanya atau judulnya tadi ya, Creative Center, dan juga penggunanya ini siapa sebenarnya? Siap. Mau dipakai oleh siapa sih? Yang akan menggunakan bangunan ini siapa dan aktivitasnya apa aja. Diawali dari itu kita memulai untuk mendesain. Jadi MCC ini kan
sebuah proses yang panjang sebenarnya ya. Oke, ya panjang. Sih Mas, tak potong, tak potong. Sakjane ngono Mas ya. Ya. Sebelum Mas Nino itu dimintai tolong teman-teman misalnya, mintai tolong untuk saya katakan teman-teman untuk mendesain itu. Sebenarnya Mas Nino itu secara tidak langsung itu penting nggak gedung itu? Pendapat pribadi. Kan akhirnya ya. Akhirnya kan nanti terus jatuhnya penting. Berhubung sampean sing iso gambar desain, sampean gambar Mas. Nah, aku pengen penting yang jelas kan kita hadir sekarang wujud fisiknya sudah ada ini kan mau nggak mau itu pasti penting. Tapi sebelum berkata penting itu sebenarnya kehadiran ini sepenting apa bagi Mas Nino? Ya, seberapa penting Creative Center ada di sebuah kota ya? Iya. Ya, karena kan Creative Center ini kan menjadi titik temu, betul, atau mewadahi aktivitas pelaku industri kreatif atau ekonomi kreatif itu kan. Jadi selama masyarakat atau pelaku kreatif ini masih memerlukan sebuah ruang atau tempat untuk beraktivitas atau mengembangkan ekonomi kreatif, saya rasa ini menjadi penting. Menjadi penting, dan kalau penting itu dikonkretkan, akhirnya ini saya pertanyaannya ini tadi mengarah ke studi sebenarnya, studi awal ya. Bagi Mas Nino itu akhirnya konkretnya, realnya itu nanti dipakai apa sih Mas? Misalnya. Kan kok akhirnya berujungnya kan, oh berarti tak desain ini, tak desain ini, tak desain ini. Nah, Mas Nino menangkapnya adalah sakjane iki kok digawe apa ae? Fungsinya ya. Yaitu tadi sebagai tempat titik temunya. Titik temu ya. Ya, pelaku industri kreatif. Dan termasuk untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya itu tadi. Jadi karena subsektornya ini kan banyak. Lebih dari 10. 17. Ya, 17 ya. Subsektor industri kreatif. Bagaimana semua subsektor ini bisa menggunakan sebuah tempat yang namanya Creative Center itu bisa saling ketemu dan kolaborasi menghasilkan inovasi-inovasi kreatif yang bisa mengembangkan ekonomi kreatif sebuah kota. Itu mendasarnya sih seperti itu ya. Fungsi dari Creative Center itu. Pada akhirnya harus bisa menjawab itu ya. Ya, memberikan jawaban bagi menjawab kebutuhan pelaku, kebutuhan para pelaku industri kreatif. Jadi perlunya itu tadi ruang untuk sebagai titik temu dan mengembangkan ekonominya itu tadi. Karena kan kita bicara ekonomi industri kreatif, ekonomi kreatif kan ekonominya nggak boleh ditinggalkan. Benar. Iya. Terus saya ingin Mas, mengerucut spesifik sekarang. Ketika konsepnya seperti itu, lalu diwujudkan dalam bentuk konkret. Bentuk konkret awal yang harus terlihat itu adalah fisiknya kan, wujud gedungnya. Nah, itu kan PR Mas Nino banget. Akhirnya jangan sampai konsep itu tidak terwakili dengan wujud fisik yang tampak ngopong ini jadi mau menjadi titik temu wakil orang Malang banget ora. Nah, ini kan mesti ono iku Mas. Aku yakin lah biasa. Apa yang terjadi itu mesti pro kontra dan sebagainya. Tapi saya pengen tahu dari Mas Nino yang saya menyebutnya ini desainernya atau yang menggagas awal bahwa desain harusnya seperti ini. Itu bagaimana dari sisi Mas Nino sendiri mewakilkan dalam bentuk fisiknya itu akhirnya ya seperti ini bentuknya akhirnya gitu. Jadi tadi itu kan karena kita menstudi dari beberapa bangunan yang memiliki karakter atau tipologi hampir sama, intinya tentang Creative and Design Center gitu. Itu
kita akhirnya studinya juga sampai ke para pelaku industri kreatif. Dan kebetulan di Malang ini kan sudah ada beberapa kali diskusi atau FGD dengan 17 subsektor itu. Dari situlah kita bisa mendapatkan poin-poin atau rangkuman masing-masing subsektor ini butuhnya apa gitu. Ngapain di dalam ruang itu atau tempat itu. Jadi selalu bicara tentang space and place ya, ruang dan tempat. Nah, bicara ruang dan tempat ini kan sebenarnya tidak selalu bersifat tertutup, bisa juga terbuka. Jadi ruang itu ada indoor, ada outdoor kan gitu. Sehingga kebutuhan para pelaku kreatif ini itu adalah membangun sebuah ekosistem kreatif yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif gitu. Nah, dari rangkuman yang kita dapatkan dari diskusi yang kurang lebih ya setahun lebih ya diskusi itu dengan 17 subsektor. Mas, berarti memang membuat MCC ini kan nggak singkat ya. Ini perjalanan panjang Mas ya. Panjang. Ini mulai tahun berapa Mas ya? 2016 atau 2000 berapa ya? Atau 2015 ya? Saya lupa. 2016 kayaknya. Kalau 2016 itu berarti sekarang 2022. Iya. Memang inisiatifnya kan dari komunitas kreatif tuh. Iya, 6 tahun Mas ya? Iya, kurang lebih segitu ya. Oke, jadi memang ini kan muncul karena inisiasi dari teman-teman komunitas, teman-teman kreatif, jejaring lah. Bahwa memang ini harus hadir dan pada akhirnya dicoba diinisiasi, diusulkan dan akhirnya melakukan studi awal. Dan studi awal ini nggak pendek, panjang ternyata Mas ya? Iya. Hampir 1 tahun 2 tahunan ya? Iya, untuk bertemu dengan pelaku-pelaku kreatif itu, subsektor itu. Dan akhirnya, mari aku pengen Mas, wujud fisiknya iso nggak ditampil nang gini? Dan sama iso cerita nggak? Kenapa harus begini? Kenapa harus? Kalau ini tampilan ini tampilan interior kan yang di layar ini sekarang. Nah, tapi sebelum ada tampilan interior jadi gambarannya teman-teman, ini adalah tampilan interior yang ada di MCC nanti. Banyak sekali ruang-ruang atau space-space yang mungkin nanti juga bisa diceritakan Mas Nino di lantai dasar, lantai atau nanti nggak ke situ, tapi kita lebih pada perancangan awalnya dari gambar yang didesain Mas Nino sebenarnya itu seperti apa dan harapannya bagaimana gitu. Jadi tentang bentukan ya, bangunan itu. Jadi kan sudah saya sampaikan bahwa menghadirkan sebuah ruang dan tempat itu bisa outdoor, indoor, sehingga ide awalnya adalah mendesain antara sebuah bangunan antara indoor dan outdoornya itu blended gitu, menyatu, blend itu, sehingga saling mengisi antara ruang dalam dan ruang luar, supaya tidak terasa sebuah bangunan yang tertutup, merasa eksklusif, merasa dikotak masuk ke dalam sebuah bangunan, eksklusifkan misalnya. Seolah kita berada di dalam sebuah bangunan tanpa merasakan suasana di luar bangunan. Jadi kita berada di dalam bangunan itu harus tetap bisa merasakan suasana di luar. Itu salah satu konsep dasarnya. Jadi kalau saya contohkan perbedaannya, itu kalau kita bandingkan dengan bangunan mall. Benar, ya. Kita masuk ke mall itu, begitu masuk kita sudah kehilangan orientasi luar. Kayaknya sudah tidak tahu di luar ada apa. Hujan pun kadang tidak terasa. Aku kata ngomong Mas. Masuk mall itu kan nggak terang ya. Keluar-keluar sudah basah itu. Loh, itu udah itu kayaknya nggak asik. Itu artinya kita memasuki sebuah ruangan itu langsung berorientasinya hanya ke dalam. Luar tidak menjadi sesuatu yang penting karena orang difokuskan ke dalam untuk tertarik dengan apa yang dijual di dalam kan di mall itu. Nah, sedangkan di bangunan kreatif center ini kan berbeda. Meskipun mereka masuk ke dalam, tapi tidak meninggalkan suasana ruang luar. Itu memang ini Mas ya. Apa ya? Ini aku ngarani di samping bahwa ketika orang itu tidak merasa berada di ruangan yang tertutup kan begitu ya.
lalu tidak bisa mengakses sesuatu yang ada di luar, mungkin secara fungsional katakanlah, mungkin juga memiliki fungsi yang berbeda banget ya. Iya, ya, berbeda. Jadi kan sifat dasar pelaku kreatif itu kan sebenarnya nggak bisa dikotakkan. Ini maksudku. Ya, artinya dikotakkan itu seperti dimasukkan kandang untuk disuruh di penjara. Iya, itu kan nggak bisa. Sehingga desain ruangnya harus kombinasi antara tertutup dan terbukanya itu saling menyampur suasana. Karena ekosistemnya harus terbangun. Membangun ekosistem ini yang tidak mudah. Artinya ekosistem aktivitas pelaku dengan karakter 17 subsektor yang berbeda-beda. Bagaimana caranya bisa berkumpul dalam satu tempat dan saling sinergi, kolaborasi. Nah, ini kan ekosistem. Benar. Ekosistem kreatif itu tadi. Ekosistem itu akan terbangun kan paling tidak fasilitas atau secara fisik itu memang memungkinkan kan begitu. Harus bisa memungkinkan untuk menciptakan ekosistem itu. Oke, iku mau kok wis ketok coba desain tampilan luar bisa dimunculkan. Aku penasaran. Semuanya supaya semuanya juga tahu bagaimana sih sebenarnya desain dari MCC ini, kenapa seperti itu. Nah, itu penting untuk kita informasikan ke masyarakat supaya apa ya, gak moro-moro ngerti ono bangunan gak roh iki bangunan opo terus kate digawe sopo, itu kan kita menghindari itu. Jadi sedangkan asing juga dengan bangunan itu sendiri. Betul. Ini tampak luar, Mas ya? Ya, ini tampak luar yang desain terbangun. Ada tampak luar desain yang tereksekusi. Ya, yang dilaksanakan sekarang. Sebelum ini ada proses sebelum menuju ke sini. Sebenarnya saya kan terlibat di proses sebelumnya ya. Jadi kan sedikit saya ceritakan bahwa proses pembangunan itu kan terdiri dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dua tahapan besar. Perencanaan sendiri itu tahapannya sebenarnya panjang. Dimulai dari studi, konsep tadi, ada pra rancangan, sampai kepada tahapan rancangan detail dan teknis. Yang biasa kita kenal dengan istilah detail engineering design. Detail engineering design. Ya, ini kan tahapan akhir perencanaan DED ini. Tapi sebelumnya ada konsep dan pra desain. Itu yang menjadi desain dasar. Bahwa basic desainnya sebelum menghasilkan sebuah DED itu harus diawali dengan konsep dan pra rancangan atau basic design itu tadi. Karena selama ini seringkali berkaitan dengan proyek pemerintah, seringkali ruang desain atau tahapan desain yang konsep dan prarancangan itu tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menghasilkan sebuah DED yang bagus. Jadi sering ditinggalkan. Ruang yang cukup itu berarti apa? Diabaikan apa? Ya, seringkali dianggap konsep dan pradesain ini dianggap nggak penting. Nggak masuk. Yang penting ada gambar DED. Oleh karena itu istilah DED itu populer. Karena setiap proyek pembangunan gedung selalu istilahnya yang digunakan adalah DED. Jadi perencanaan DED, perencanaan yang sudah detail itu tadi. Ya, padahal sebelum menuju ke detail itu harus ada studi, konsep dan prarancangannya atau basic desainnya sebelum di design development. Nah ini loh. Ini DED dengan DED ini hasil DED kan ini Mas. Ini hasil DED. Nah, maksud saya hasil DED dengan pra atau rancangan awal sama apa enggak? Sama kayaknya Mas ya? Ada beberapa perbedaan. Jadi ini kita tampilkan dulu yang gambar 3 dimensi hasil DED dulu ini. Oh iya, Kalau saya cerita tentang proses awalnya, ini maksudnya menarik. Tahapan itu deh. Sebentar Mas, kenapa ini penting untuk kita informasikan? Karena bagaimanapun juga bangunan ini adalah bangunan yang berdiri di Kota Malang ya, milik Kota Malang atau masyarakat Kota Malang. Artinya bahwa merasa memiliki, walaupun itu bukan secara tanda kutip punya kita, tapi ketika itu mewakili jati diri kita, itu saya yakin orang akan merasa bangga seperti itu.
Nah, aku pengen bahwa Mas Nino sebagai seorang arsitek, desainer itu menceritakan atau memberikan pemahaman cerita kepada masyarakat, kepada teman-teman bahwa seperti ini loh, apa Mas namanya, riset awal atau proses awalnya itu begini sehingga muncullah bangunan yang seperti ini. Nah, ini saya lihat kan ada Candi Badut. Nah, mungkin bisa bagaimana transformasi Candi Badut ini ke dalam MCC yang hari ini. Betul. Jadi kan tadi dalam proses studi itu tadi, selain pengguna yang kita studi, pengguna bangunan, juga tentang konteks. Ya, konteks Kota Malang ini apa saja yang bisa dikaitkan menjadi inspirasi sebuah desain. Siap, ya. Nah, tentunya tentang konteks budaya satu, dan juga konteks masyarakatnya, bahwa kita mengenal dalam sejarah arsitektur yang ada di Malang, itu kan tidak hanya kolonial Belanda. Sebelum jauh daripada sebelum ada kolonial itu sudah ada juga sejarah arsitekturnya. Arsitektur yang sangat mapan. Iya, jadi ada arsitektur kayu yang sifatnya kayak pendopo, seperti di pendopo kabupaten atau Masjid Jame, itu kan kayu, arsitektur kayu. Ada arsitektur batu. Nah, ini sebelum masa itu seperti candi. Jadi ini bagian dari sejarah yang menjadi konteks untuk mengawali desain. Supaya tidak lepas dan berdiri sendiri yang tanpa ada asal usulnya nggak jelas. Jadi selalu mencari konteks itu dulu. Benar. Nah, itu dari sisi arsitektur atau bangunan tadi ya. Dan dari sisi sosial masyarakatnya kan kita juga mengenal budaya lainnya seperti tari-tarian ini. Benar. Ya. Salah satunya di Malangnya dari tari topeng. Topeng Malangan. Sehingga dari dua poin ini, bangunan dan tari ini, itu yang kita ambil jadikan inspirasi waktu itu. Seni dan budayanya Kota Malang itu yang jadi inspirasi. Inspirasi untuk menghasilkan sebuah bangunan baru yang tidak meniru secara mentah, tapi mengambil inspirasinya. Mengambil inspirasi dari apa yang sudah muncul terlebih dahulu. Betul. Kalau meniru itu istilahnya di arsitektur itu kan mimesis. Jadi hanya sekedar meniru. Hanya sekedar memindah. Ya, contoh misalnya bikin bangunan berbentuk piano gitu. Persis. Ya, berbentuk piano dihadirkan tapi jadi bangunan. Itu kan meniru mimesis. Tapi kalau kita mengambil sebagai inspirasi itu metafor. Jadi kita ini membuat metafora ulang yang metafora yang berbeda tapi ada karakter sejarahnya. Nah, ini yang kita sampaikan di dalam proses itu. Jadi antara candi dan tarian ini kita perpadukan. Seperti contoh ini kan candi ini bentuk dasarnya kan kotak, ini box, ini abu-abu ini. Itu kita skematikan. Kemudian box ini kita menghadirkan bangunan kan, kalau menghadirkan bangunan hanya sekedar kotak ini kok rasanya sudah mulai bosan gitu ya. Agar kotak semua. Iya, agar kita memiliki sesuatu yang berbeda, kita bikin diferensiasi. Nah, diferensiasinya box ini kan bisa ditransformasikan, bisa agak tidak terlalu kotak, misalnya dipelintir atau mungkin bahasa Malangnya mulet gitu ya. Ya, di mulet Iya, itu bisa lebih artistik ya, lebih estetik. Lah, karakter itu sebenarnya kan seperti gerakan tarian juga. Tarian itu kan bergerak, gemulai, dinamis, lentur. Tidak ada tarian yang diam loh, hampir jarang. Itu nggak nari Mas. Turu aja gerak aja. Betul. Nah, oleh karena itu, bagaimana menghadirkan sebuah bangunan yang terasa gerakannya itu tadi. Sehingga kotak ini tidak hanya sekedar kotak, tapi harus terasa bergerak. Hidupkan. Makanya salah satunya adalah bentuk kotak dasar itu yang bisa dipelintir itu tadi. Dibuat lebih. Ada gerakan, ada terasa gerakannya. Itu awal kenapa sosok bentuknya itu bisa jadi seperti ini. Jadi seperti contoh sekarang karakter candi, misalnya dari bentuk batu-batu candi yang kotak-kotak itu. Membentuk sebuah tampang atau fasad bangunannya dan ditransformasikan menjadi fasad
tampang bangunan yang di Malang Creative Center itu Iya. seolah-olah ini juga tumpukan batu atau komposisi batu yang tidak rata, ada yang sedikit keluar dan masuk gitu kan, kalau di candi seperti di interiornya di candi batu itu kalau lihat ada komposisi batu yang sangat unik menurut saya karena tidak rata flat gitu, tapi teksturnya berbeda-beda. Ya, maju mundurnya terasa susunan batunya. Dan itu gak ngawur Mas yo. Iya. Artinya memang kita bilang gak ngawur, teruji kan. Bangunan itu kokoh sampai hari ini dan kayaknya yo nggak tahu kalau bagi teman-teman arsitek ini teknologi yang luar biasa kayaknya. Iya, iya, betul. Jadi sebuah artefak ya, peninggalan sejarah yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Betul. Dan itu kan nggak bisa disia-siakan. Disia-siakan. Ini inspirasi yang luar biasa loh maksudku. Iya, iya. Itu yang akhirnya muncul di MCC. Termasuk tarian ini tadi ya. Iya. Tarian ini kan selain punya busana, dia kan punya mahkota itu ya. Iya. Mahkotanya ini kan agak-agak lancip, ada yang kan macam-macam juga. Iya. Ini kalau ditransformasikan, saya nggak ke sini, langsung ke sini. Iya. Sepertinya ini juga dalam bentuk seperti mahkota, Mas ya. Termasuk ujung-ujung lah ini. Ya. Ini juga kan di ujung-ujungnya candi itu ada lancip-lancipnya nih. Benar, iya. Jadi ini tadi kita tidak meniru mentah, tapi unsur-unsurnya kita ambil, jadikan komposisi baru. Siap, menarik. Ya. Artinya memang hari ini butuh sesuatu yang tetap matching diterima oleh teman-teman hari ini, tapi untuk mengambil sebuah inspirasi ya kita akan tarik ke belakang bahwa ada sesuatu yang sangat unik, menarik dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sebelum ke situ kayaknya yang tadi Mas, ini kan juga ini ya, Gapura ini kan transformasi dari betul. Apa yang muncul di MCC ini Mas. Iya, betul. Dan ini keren gitu loh, unik. Artinya ada perpaduan antara style hari ini ya, yang terinspirasi dari bentuk-bentuk bangunan yang tidak, ini bangunan orang kalau sudah lihat ini itu klasik lah, orang akan menangkap sesuatu inspirasinya dari nggak main-main, nggak ngawur gitu kan. Iya. Jadi ini lebih memperjelas tentang detail itu tadi, bahwa memang di konsep bangunan Indonesia atau bangunan Nusantara ini, arsitektur itu juga mengenal konsep komposisi kepala, badan, dan kaki. Oke, iya, kepala, badan. Ya, itu kan menjadi analogi dari tubuh manusia, anatomi tubuh. Seperti kalau kita lihat di tari topeng, ada kepala, badan, kaki, ini kan busananya semua ada desainnya ya. Termasuk kepala ini kan ada mahkota, atau istilahnya kadang orang Jawa itu nyebutnya irah-irahan itu. Irah-irahan. Ya. Jadi mahkota itu ada kepalanya, ada badan dan kaki. Ya, ini bangunan yang kita hadirkan juga masih ada konsep kepala, badan, dan kaki. Sehingga ini akan menjadi badannya, dan ini menjadi kakinya, ini menjadi mahkotanya ini tadi. Kepalanya. Ini transformasinya seperti itu. Benar. Sehingga tampilan ini yang waktu diproses basic design, proses konsep dan prarancangannya yang kita hadirkan, kita sampaikan ke komunitas kreatif waktu itu. Sosialisasikan. Dan komunitas kreatif menyepakati itu untuk dijadikan sebuah proposal kepada pemerintah kota atau waktu itu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah proses, baru menjadi sebuah proyek loh. Sebelumnya waktu kita mendesain ini kan belum menjadi proyek ini. Kita nggak ngurus proyek kan gitu. Kita hanya menuangkan ide, menjawab kebutuhan industri kreatif, sehingga kita buatlah desain ini. Waktu itu kan itu. Tak potong Mas ya. Ini ada statement yang menarik. Aku mau angkel nih ono wong kurungu sesuatu terus bahasnya proyek gitu. Kita itu kan apa ya? Kalau kita itu orang-orang kreatif itu saya kira nggak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya itu nggak menguntungkan secara apa ya, berkepanjangan ya. Bahwa karya itu jauh lebih penting. Apapun hasilnya, apapun yang terjadi, bahwa kita tidak bisa mengkhianati sebuah karya. Sebuah proyek bangunan yang pada akhirnya proyek itu
mewujudkan hasil kreativitas teman-teman. Sebenarnya yang goal kita ini adalah tidak berbicara proyek. Goal kita ini adalah bagaimana menjawab kebutuhan. Ya. Terkait dengan kebutuhan ini akan dieksekusi oleh siapa itu? Ya betul. Monggo yang punya wewenang kan begitu. Ya, betul. Nah, ini yang akan menjadi penting bahwa teman-teman itu menginisiasi ini mengharapkan ada ruang strategis yang memang jangan tiba-tiba ada terus nggak ada sejarahnya, nggak ada ujungnya. Lalu kenapa ada bangunan seperti itu? Inspirasinya dari mana? Nah, teman-teman itu saya yakin bahwa ini yang penting untuk dipertanggungjawabkan. Bahwa ketika teman-teman arsitek itu memiliki label arsitek, dan arsitek ini hidup di Kota Malang, ketika ada inisiasi membuat sebuah bangunan, terus bangunan ini supaya masyarakat juga ikut memiliki, menganggap bahwa itu bangunan yang bersejarah, ada sejarahnya, ada latar belakangnya, maka momen ini yang penting bagi teman-teman arsitek kan begitu, Mas? Ya. Jadi proses itu yang cukup kita. Kalau kita lihat tampang, kalau di Jejerong ini akhirnya, Mas yo, ketemulah. Bukan kita menyamakan, tapi ketemu bahwa ada transformasinya hari ini jadi seperti bangunan yang lebih futuristik gitu ya. Itu kayaknya. Iya, kita menambahkan sesuatu yang ya semoga ini berjalan lancar dan segera kita bisa melihat wujud ini, maksudku. Berarti hari ini kalau kita ini kan berapa lantai, Mas? Lantai dasar. Ya, lantai dasar itu dengan itu ada semi basement juga loh. Itu untuk parkir ada 2 lantai parkirnya itu. Oh iya, 2 lantai ya? Iya. Baru di atasnya itu ruang lantai utama yang di tangga ini. Itu disebut sebagai lantai 2. Ini ya berarti yang itu, langsung kalau orang jalan naik itu langsung masuk ke lantai 2 ya? Iya, itu lantai 2 itu lantai utama yang sifatnya sebagai fungsinya sebagai hall. Itu nantinya akan menjadi ruang pameran bersama. Yang sifat temporary yang bisa berganti-ganti materinya, kontennya di situ. Itu di lantai utama. Dan lantai 2 itu, lantai utama itu juga memiliki koneksi visual dengan lantai 3 di atasnya, ada void, jadi terbuka gitu, masih bisa melihat. Bentar, mungkin bisa saya carikan gambar yang nah ini contoh. Ini potongan skematiknya dari desain tadi. Jadi tadi kita lihat ini kan jalan aspal itu, kita ke depan masuk, ini kan ada tangga ini, ini tadi tangga masuk ke lantai utama. Lantai 2. Di lantai bawahnya ini parkiran, ada semi basement di bawahnya lagi sebenarnya parkiran yang sekarang terbangun itu. Ini yang saya sebut lantai utama atau bisa disebut atrium, itu ada void, ruang lantai yang terbuka untuk lantai di atasnya, sehingga dari lantai 3 ke lantai 2 itu mengakses koneksi visualnya ada. Dan ini semua bisa berorientasi keluar, jadi masih bisa melihat keluar karena di sini ada panggung stage yang di sisi depan ini. Ya, panggung terbuka itu. Ya, ini panggung terbuka. Jadi di sini bisa dipakai untuk pertunjukan, baik musik, tari atau pertunjukan apapun yang skalanya tidak terlalu besar. Orang bisa nonton sambil duduk di tangga ini. Nah, sedangkan di dalamnya baru pameran temporary yang dengan materi yang bisa berubah-ubah sesuai dengan event yang ada. Setelah itu baru ke lantai atasnya fungsi-fungsi yang bisa menampung aktivitas subsektor industri kreatif. Dan dari lantai 2, lantai utama sampai ke lantai rooftop puncak. Jadi rooftopnya ini sebenarnya sudah masuk di lantai 8, tapi tidak disebut sebagai lantai 8 karena terbuka, tidak ada dinding dan atap yang menutup. Memang benar-benar terbuka yang hanya ada atap sebagian. Nah, void ini atau lantai yang terbuka, lubang dari bawah sampai atas ini tembus sampai ke atas. Itu ada banyak fungsinya selain secara visual terkoneksi antar lantai. Itu juga bagian dari kita mengkondisikan
iklim mikro sebuah bangunan. Ya, Jadi baik, Mas. kita ini kan berada di iklim tropis tuh. Oke, ya. Nah, kita hidup di iklim tropis ini kan nggak setahun 10 tahun tuh. Tapi Kan sudah ribuan tropis ya, terus, ya. sudah berapa ratus tahun itu Indonesia ini kan tropis. Nah, konteks ini harus kita tangkap. Iya, tangkap, dan bangunan ini harus bisa menyesuaikan diri dengan iklim tropis ini tadi. Salah satunya adalah membuat konsep bukaan ruang mulai dari lantai utama, lantai bawah sampai ke atas untuk mengatur sirkulasi udara alami. Oke. Dan Siap. konsep desain ini sebenarnya akan banyak membantu mengefisiensikan biaya pembangunan dan operasional nantinya. Jadi konsep itu sudah dipikirkan waktu awal dulu. Iya. Termasuk adanya kulit kedua bangunan yang berbentuk kotak-kotak tadi itu kan semacam kita memakai jaket ya. Kita sudah memakai baju, tapi punya jaket, ini kan kulit kedua, baju kedua. Baju ini ya, luarnya. Iya. Nah, bangunan ini kan memiliki itu tadi. Nah, ini yang selubung ini sebenarnya kan menjadi kulit kedua penopang, secondary skin. Secondary skin. Kulit kedua. Ini juga secara fungsional itu sebenarnya memberikan perlindungan. Seperti kita pakai jaket kadang untuk melindungi lengan kita dari panas. Iya. Nah, jaket ini sepeda motoran ini jaket ini gak gampang masuk angin. Nah, betul. Seperti itu analoginya. Oke. Fungsi keren ya, menarik ya. Nah, dari situ dengan adanya konsep udara alami dan pencahayaan alami, ini kita bisa mengurangi banyak penggunaan listrik untuk lampu penerangan. Ya, itu. Benar. Pertama, kedua, ternyata dengan adanya banyaknya keterbukaan ruang, itu kita bisa mengurangi penggunaan AC juga. Oke, hemat energi, hemat biaya lah. Betul. Jadi dalam setiap bangunan, apapun bangunan itu, hasil studinya menyatakan bahwa membangun itu aja sudah menggunakan energi. Bangunan jadi menggunakan energi. Lah, energinya itu ya lampu, ya. Benar. AC, mungkin lift, eskalator, dan peralatan-peralatan komputer dan lain-lain, ini semua energi. Kalau semua bisa dihemat itu kan? Ya, kalau masing-masing itu bisa dihemat, itu manfaatnya besar. Contoh bangunan itu kalau terbangun seluruhnya 100% energi itu, yang 60% itu digunakan oleh AC. Waduh, iya. Itu belum komputer, belum lift, dan lain-lainnya, mungkin sound system. Kalau masing-masing bisa dikurangi berapa persennya kan luar biasa, Mas ya? 60%-nya itu AC. Lah ya? Nah, pada saat itu gimana caranya kita menghemat dengan mengurangi penggunaan AC sebanyak mungkin. Jadi mengurangi AC. Jadi 30% wis sabangar. Betul. Sehingga itu yang kita wujudkan ke bangunan MCC ini. Bahkan keren. Waktu itu sempat kita hitung bahwa kalau kita bandingkan dengan mall, itu kan seluruh ruangan menggunakan AC. Tidak ada yang tidak menggunakan AC. Tidak ada yang tidak berhasil. Betul. Kalau di MCC ini hampir sebagian besarnya ruang-ruang terbukanya sampai di atriumnya, yang kita bisa jalan-jalan di sekitar keliling void itu kan tidak menggunakan AC, termasuk selasar-selasar tepi itu. Karena memang didesain begitu. Nah, AC ini yang kita hilangkan karena sudah ada udara alami itu sebanding dengan 200 kVA, kilovolt ampere, atau sekitar 160 ribuan watt. Bisa membayangkan 160 ribu watt ya? Listrik rumahku itu mau 1000, Mas. Nah, itu. Berarti kalau berapa kalinya sebuah rumah, 160 ribu watt. Mas. Iya. Jadi kita menghilangkan banyak AC itu sebanding setara dengan itu tadi. Setara sak perumahan. Artinya sudah berapa hemat seberapa hemat yang sudah kita lakukan untuk desain ini. Belum lagi nanti kalau misalnya lampu-lampunya itu menggunakan yang sistem LED. Itu bisa menurunkan banyak juga. Jadi kira-kira kalau bangunan sebuah mall itu satu lantai yang sebanding dengan ini, per lantainya itu bayar listriknya bisa 50 juta per bulan. Nah, kalau ini kita 8 lantai ini paling 100 juta atau 150 juta
Per bulan? Ya, per bulan untuk bayar listrik. Artinya dibandingkan kalau mall itu hanya satu lantai aja sudah 50 juta. 50 juta. 50 ping 8 sakjane piro, Mas? Iya. Ya. Iya. 400 dulu. Wah, gila. Ya, artinya kan segitu ya. Ya kayak lift aja. Iya, iya. Lift itu, satu lift itu bisa 8.000 watt sampai 15.000 watt. Oke. Penggunaan energi listriknya. Nah, kalau kita jarang menggunakan lift, kan berarti kita menghemat banyak. Oleh karena itu di bangunan ini juga ada rem, jalur yang miring itu, bisa naik sampai ke atas tanpa melewati anak tangga itu. Itu kita punya fasilitas rem di desain itu. Yang itu dulunya kita desain mulai dari lantai dasar sampai lantai rooftop, itu orang bisa jalan kaki tanpa ketemu anak tangga. Itu konsep itu juga kita temukan. Kalau orang bisa jalan kaki itu kan sekaligus olahraga tuh. Iya. Kan ada ya yang menyampaikan ketentuan bahwa minimal kita harus berjalan kaki 10 berapa langkah itu dalam sehari. 10. Ya, 1.000 ya kurang lebih ya. 1.000 10.000 ya? Ya, kurang ya antara bayangkan 1.000 langkah itu kan hampir berapa kilo itu? Enggak, 400 meter atau 600 meteran ya. Antara segitu. Artinya sebenarnya kita mendorong pengguna bangunan untuk mau berjalan kaki ke lantai atas, tapi tidak ketemu anak tangga, itu kan tidak melelahkan. Ini ketemu anak tangga kan sebayang nodis ya? Iya, akan beda rasanya memang. Nah, rem ini kan fasilitas bangunan untuk memberikan kemudahan akses. Dan itu ternyata adalah standar bangunan publik. Untuk disabilitas itu. Iya, siap. Jadi kursi roda harus itu tanpa naik lift, sudah bisa naik sampai ke atas ini. Itu sudah ada jalurnya. Konsep sirkulasi pengguna bangunannya, termasuk fasilitas ruang untuk bayi, ibu menyusui. Iya, untuk ganti popok, menyusui itu kan harus ada ruangnya itu, ada terkonsepkan di situ. Kemudian ada auditorium untuk pertunjukan yang lebih besar dari yang tadi open amphitheater di luar tadi. Kalau di luar tadi kan skala kecil, di auditorium itu skalanya besar, artinya bisa menampung kapasitas penonton antara 700 sampai 900 orang. Ya itu kan kalau mesti seperti sampean mau tampil teater atau musik atau tari itu pasti tertampung semua. Kalau ditonton oleh 700 orang kan lumayan tuh. Oke. Waduh, gak kerasa entek waktunya. Luar biasa teman-teman. Ini kita baru bahas desain luar ya. Nanti akan kita bahas detail juga desain dalam. Jadi di perlantai itu sakjane ono apa ae. Tapi karena kita akan punya segmen berbeda dan yang penting apa yang kita bahas hari ini, apa yang disampaikan oleh Mas Nino ini akan menjadi sebuah pemahaman, pengetahuan, wawasan bagi masyarakat, bagi teman-teman ya Kota Malang bahwa beginilah inilah misi atau apa yang dilakukan oleh teman-teman kreatif itu mendorong bahwa kita itu harus memiliki satu ruang strategis yang bukan persoalannya adalah ini nanti akan seperti apa, jadi apa, dan ini melalui pemikiran panjang, konsep yang matang, dan ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini ada usaha kuat untuk mewujudkan ini yang memang disokong oleh berbagai teman-teman industri kreatif. Salah satunya bagaimana bangunan ini terwujud, ini hasil pemikiran dari teman-teman arsitek, Mas Nino dan teman-teman yang melalui studi awal yang cukup panjang mulai dari tahun 2016 ya sampai akhirnya jadi proyek. Menjadi sebuah proyek, dan proyek itu mau digarap sopo jari kita nggak tahu. Yang penting kita mengawal ini bahwa apakah benar ini sudah sesuai dengan konsep yang kita pikirkan, kita rancangkan, yang akhirnya bisa kita manfaatkan. Itu. Oke, ada statement akhir yang disampaikan Mas Nino terkait MCC sebelum kita tutup. Ya, jadi MCC secara umum adalah sebuah creative center, sebuah ruang yang akan menjadi tempat titik temu para pelaku industri kreatif. Di sana mereka bisa bertemu dan saling bersinergi, bisa bekerja sama menjadi sebuah gerakan industri kreatif yang mampu membangkitkan ekonomi kota. Siap, harus. Ya. Oke. Tentunya ruang atau tempat ini
supaya bisa bermanfaat harus dirancang sesuai dengan untuk membangun sebuah ekosistem kolaborasi antar subsektor. Jadi itu yang penting. Nah, setelah bangunan ini nantinya jadi, tentunya ada juga hal yang juga penting adalah tentang program mengaktifasi. Nah, ini tadi ruang-ruang yang sudah dikonsepkan ini diharapkan bisa itu tadi menunjang bagaimana untuk mengaktifkan konten atau aktivitas di dalamnya. Nah, ini akan menjadi sebuah sinergitas ya. Dan memang diawali dari kan subsektor industri kreatif ini diawali dari grafis dan arsitektur sebagai motornya. Seperti ini kan ini diawali dulu dengan ini sebagai motornya yang diharapkan menjadi penggerak yang mampu membangun sebuah ekosistem kreatif itu. Secara saya itu keren. Oke, wah, jos. Sukses. Saya senang, saya bangga sekali berwujud seperti ini MCC. Semoga masyarakat Kota Malang juga bisa menembus pemahaman wawasannya bagaimana akhirnya ada bangunan yang cukup besar dan megah dan membanggakan serta ikut memiliki. Yang jelas cari tahu lebih lanjut bahwa ini semua didesain dirancang oleh teman-teman yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Semoga harapannya bisa berwujud ekosistem yang baik, yang dinamis, yang akhirnya ekonomi itu bisa tumbuh berkembang pesat dengan hadirnya MCC, sekaligus menjadi ikon yang baru untuk teman-teman di Kota Malang. Oke, Mas Nino, terima kasih, sudah sharing dengan teman-teman industri kreatif. Karena sudah habis waktunya, saya akhiri. Sampai jumpa kembali. Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.